Kembali lagi pada pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang karakteristik benua Eropa. Di manakah benua Eropa ada? Bagaimana karakteristik benua Eropa? Bagaimana kondisi penduduk benua Eropa? Akan kita pelajari bersama di pembelajaran pada kesempatan kali ini. Let's get it! Lihatlah gambar yang ada di layar. Ada 4 gambar yang semuanya ada di benua Eropa. Ada Colosseum Roma, ada Menara Eiffel, ada jam dinding besar, dan Menara Condong Pisa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan letak dan luas benua Eropa. 2. Menjelaskan kondisi fisik dan sosial benua Eropa. Ketiga, menjelaskan potensi sumber daya alam benua Eropa. Nah, sekarang bagaimana karakteristik benua Eropa? Dapat kalian lihat peta di samping adalah peta benua Eropa yang terdiri dari berbagai macam negara yang ada di dalamnya. Secara fisik, benua Eropa menyatu dengan benua Asia. Wilayah benua Eropa sebenarnya gabungan dari beberapa semenanjung, yaitu semenanjung Skandinavia, daratan utama Balkan, Liberia, dan Italia. Eropa merupakan benua yang daratannya paling rendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter, sehingga disebut benua tenggelam. Dahulu, Eropa dan Asia menjadi satu daratan dan disebut dengan Eurasia, yaitu gabungan dari benua Eropa dan benua Asia, atau Eropa merupakan bagian semenanjung dari benua Asia. Mengapa sekarang terpisah menjadi 2 benua? Karena pada zaman dulu terjadi pencairan es di kutub atau zaman interglasial yang menyebabkan 2 benua Asia dan Eropa terpisah. Mengapa benua Eropa disebut dengan benua biru? Alasan pertama, karena mayoritas penduduk di Eropa memiliki bola mata berwarna biru cerah. Kalau kita lihat dan pernah tahu orang-orang di benua Eropa atau penduduk Eropa itu memiliki ciri warna bola mata berwarna biru, ciri kulit yang berwarna putih, dan rambut yang berwarna pirang. Alasan kedua adalah terdapat kerajaan-kerajaan zaman dulu yang masyhur sehingga adanya istilah daerah biru atau bangsawan. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini masih terdapat negara di benua Eropa yang berbentuk kerajaan, yaitu negara Inggris dengan ratunya yang dipimpin yaitu Ratu Elizabeth. Mari kita bahas letak dan luas benua Eropa. Letak benua Eropa didasarkan pada 3 hal atau 3 letak, yaitu astronomis, geografis, dan geologis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu negara atau benua yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur, di mana letak ini bersifat mutlak atau tetap. Adapun letak astronomis benua Eropa adalah 36 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara. Sedangkan letak bujurnya yaitu 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Adapun pengaruh letak astronomis bagi kehidupan di benua Eropa adalah berdasarkan garis lintang, maka benua Eropa dibagi menjadi beberapa macam iklim atau garis lintang berpengaruh terhadap perbedaan iklim di benua Eropa, sedangkan garis bujur berpengaruh terhadap perbedaan waktu di berbagai negara di benua Eropa. Yang kedua adalah letak geografis atau didasarkan pada batas dari suatu negara. Jadi berbatasan dengan beberapa daerah atau negara atau laut atau yang lainnya. Adapun sebelah utara benua Eropa berbatasan dengan Laut Baren dan Laut Norwegia. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, Pegunungan Ural, Laut Kaspia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Tengah, dan Selat Gibraltar. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik.
Adapun pengaruh dari letak geografis bagi benua Eropa, yang pertama adalah mempengaruhi perbedaan musim, yang kedua mempengaruhi perbedaan ras atau suku bangsa atau etnis di berbagai negara benua Eropa. Yang ketiga adalah mempengaruhi kondisi perekonomian atau bisa mendukung atau mendorong perekonomian melalui jalur darat dan jalur laut. Luas. Luas benua Eropa adalah sekitar 10.180 km persegi atau sekitar 2% dari luas permukaan bumi, sehingga disebut dengan benua terkecil kedua setelah benua Australia. Sekarang kita bahas tentang pembagian kawasan benua Eropa. Benua Eropa dibagi menjadi 5 kawasan sesuai dengan arah panah yang digambarkan. Ada benua Eropa, kawasan Eropa bagian utara, Eropa bagian timur, Eropa bagian tengah, Eropa bagian barat, dan Eropa bagian selatan. Sekarang kita bahas satu persatu negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Adapun kawasan di Eropa Utara terdiri dari negara Irlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Negara-negara di kawasan Eropa Timur terdiri dari Slovakia, Polandia, Belarusia, Hungaria, Rumania, Moldova, Bulgaria, Kroasia, Ukraina, Latvia, Lituania, dan Rusia. Negara-negara di Eropa Tengah terdiri dari Hungaria, Albania, Austria, Yugoslavia, Bulgaria, Swiss, dan Polandia. Adapun negara-negara yang berada di kawasan Eropa Barat terdiri dari Inggris, Belanda, Irlandia, Prancis, Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Dan yang terakhir adalah negara-negara di bagian Eropa Selatan, terdiri dari negara Spanyol, Portugal, Italia, San Marino, Yugoslavia, Makedonia, Albania, Malta, Bosnia, Serbia, dan Yunani. Sekarang kita bahas tentang kondisi geologis benua Eropa. Kondisi geologis didasarkan pada kondisi batuan di permukaan bumi di benua Eropa, atau adanya pembagian lempeng bumi dan sirkum pegunungan. Pegunungan tinggi selatan didominasi oleh pegunungan Alpen yang membentang dari Spanyol sampai pegunungan Kaukasus. Pegunungan Alpen merupakan pegunungan yang berada di rangkaian sirkum Mediteran, di mana sirkum Mediteran berasal dari pegunungan Alpen yang membentang di berbagai negara, sehingga negara-negara yang dilalui oleh sirkum pegunungan Mediteran memiliki banyak gunung api aktif. Dataran rendah tengah terletak meluas dari lembah Garonne di Prancis sampai dengan pegunungan Ural. Dataran tinggi tengah, dataran tinggi Mesoto Spanyol, dataran tinggi Masif Tengah Prancis, dataran tinggi Ardennes Belgia, dan dataran tinggi Vosges Prancis. Dataran tinggi barat laut membentang dari Prancis bagian barat melalui kepulauan Inggris, Skandinavia, Yogos, Norwegia, dan Skotlandia. Dapat disimpulkan bahwa kondisi geologis benua Eropa sangat kompleks, terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Gambar tersebut adalah titik tertinggi dan titik terendah di benua Eropa. Adapun titik tertinggi benua Eropa adalah Gunung Elbrus di Rusia, sekitar 5.642 meter ketinggiannya di atas permukaan air laut. Dan titik terendah benua Eropa adalah Laut Kaspia yang berada di Rusia dengan ketinggian 28 meter di bawah permukaan air laut. Sekarang kita bahas tentang kondisi iklim di benua Eropa. Iklim di benua Eropa dibagi menjadi 5 iklim. Ada iklim lautan, yaitu iklim yang didasarkan karena negaranya atau bagian negara tersebut memiliki laut yang sangat luas. Wilayahnya meliputi Irlandia, Belgia, dan Belanda dengan musim dingin yang nyaman, panas, sejuk, dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim Arktik dan iklim subarktik. Iklim Arktik dan subarktik adalah iklim yang berada di lintang 23,5 sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayahnya meliputi Islandia, Rusia Utara, Swedia Utara, dan pantai utara Norwegia dengan karakteristik musim panas pendek dan musim dingin panjang.
Tiga, iklim Mediteran didasarkan pada iklim laut sama dengan iklim lautan, di mana wilayahnya bagian Eropa Selatan yakni pada Laut Tengah. Keempat adalah iklim kontinental. Iklim kontinental didasarkan pada daerah yang memiliki daratan yang sangat luas. Wilayahnya meliputi Eropa bagian timur dan tengah dengan pergantian musim dingin dan panas yang sangat ekstrim, serta curah hujan yang kurang dan suhu yang lebih sejuk. Kelima adalah iklim pegunungan, di mana wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Gambar tersebut adalah pembagian iklim di benua Eropa. Ada iklim Mediteran, kontinental, iklim laut, iklim Arktik, dan iklim pegunungan. Sekarang kita bahas tentang kondisi sosial budaya benua Eropa. Ras mayoritas di benua Eropa adalah ras Kaukasoid yang berkulit putih dan berambut pirang. Adapun ras lain yang menempati benua Eropa, yang pertama di bagian Eropa Utara dihuni oleh suku bangsa Nordik dengan ciri penduduknya memiliki mata berwarna biru dan warna rambut pirang. Kedua, di Eropa Tengah, suku yang mendiami adalah suku bangsa Alpina dengan warna mata coklat dan rambut hitam bergelombang. Di Eropa Timur dihuni oleh suku bangsa Slavia dengan mata warna abu-abu dan rambut pirang agak putih. Di Eropa Selatan dihuni oleh suku bangsa Mediteran dengan ciri mata agak coklat, rambut hitam bergelombang. Dan di Rumania dihuni oleh suku bangsa Dinara dengan ciri warna rambut gelap. Sekarang kita bahas tentang potensi sumber daya alam Eropa. Potensi sumber daya alam Eropa dipengaruhi oleh kondisi iklim, terdiri dari berbagai macam karakteristik flora dan fauna. Adapun flora yang sangat khas atau menjadi ciri khas dari benua Eropa adalah pohon ek gabus. Adapun pohon ek gabus, kulitnya bisa berperan penting atau dimanfaatkan dalam pembuatan bola kriket, shuttlecock, bola bisbol, komponen mesin, dan wine. Adapun fauna yang menjadi ciri khas dari benua Eropa adalah marter. Selain marter, ada fauna lain seperti beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, rusa serigala, dan lemming. Potensi sumber daya alam Eropa yang lain adalah di bidang perikanan. Di daerah perikanan yang paling banyak dimaksimalkan atau potensinya paling besar adalah di Norwegia dan Islandia. Selain itu, di Rusia juga merupakan negara dengan penangkapan ikan paus yang merupakan industri terbesar di sana. Serta perekonomian Islandia menduduki peringkat pertama di Eropa. Dari sektor pertambangan yang banyak dimaksimalkan atau potensinya besar adalah batu bara, biji besi, baja, bauksit, nikel, kromium, timah, merkuri, perak, platina, seng, dan minyak bumi. Adapun industri lain adalah di pengolahan minyak bumi dan gas yang terbesar di Eropa berada di Inggris. Sekian penjelasan terkait karakteristik dari benua Eropa. Terima kasih.